anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwal akhwat, al-aba wal ummahat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji pembahasan akidah menggunakan kitab Khudh Aqidatak Minal Kitab wa Sunnatis Sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Ya, pada pertemuan sebelumnya, ya ini karya Syekh Muhammad bin Jamil Zaid. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pembahasan atau bab syurutu qabulil amal, syarat diterimanya amalan. Amalan, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita bisa jadi banyak beramal, tapi kita tidak tahu apakah amalan kita diterima atau tidak. Maka jangan sampai kita sudah banyak beramal, ternyata amalan kita tidak diterima sedikit pun oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita perlu belajar apa saja syarat diterimanya amalan. Jadi supaya ketika kita beramal, kita benar-benar mempersiapkan apakah amalan saya ini sudah memenuhi syaratnya atau tidak. Kalau sudah memenuhi syarat, alhamdulillah, itu pertanda Allah akan menerima amalan kita. Tapi kalau kita sudah tahu syaratnya ada yang tidak terpenuhi, berarti itu tanda amalan kita tidak akan diterima. Ya. Apa saja syarat diterimanya amal? Ini Syekh menyebutkan, Syekh Muhammad bin Jamil Zaid rahimahullah. Pertanyaan ke-13, ma hiya syurutu qabulil amal? Apa itu syarat diterimanya amal? Al-jawab, jawabannya, syurutu qabulil amal 'indallahi thalatha. Syarat diterimanya amal di sisi Allah ada 3. Syarat diterimanya amal di sisi Allah ada 3. Artinya kalau 3 syarat ini terpenuhi, amalan kita akan diterima di sisi Allah. Tapi kalau 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka jangan harap amalan kita diterima oleh Allah. Apa saja 3 syarat tersebut? Al-awwal, yang pertama, al-imanu billahi wa tauhiduh. Ini syarat pertama, beriman kepada Allah dan mengesakannya. Ya, kalau kita ingin amalan kita diterima oleh Allah, maka syarat pertama, kita harus beriman terlebih dahulu kepada Allah dan mengesakannya. Artinya kita harus jadi muslim dulu. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innal ladina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka akan mendapatkan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Surga Firdaus artinya surga yang paling tinggi, paling baik. Nah, ini Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi di akhir-akhir. Nah, di sini Allah menyebutkan yang dapat surga Firdaus adalah orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Beriman dulu. Kalau ingin amalan kita diterima, ya, masuk Islam terlebih dahulu. Makanya di sini Syekh menyebutkan dari kedua, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sufyan bin Abdullah, sahabatnya, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah wahai Sufyan, aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah. Pertahankanlah keimanan. Setelah menyatakan aku beriman kepada Allah, pertahankanlah. Kalau memang ingin masuk surga, pertahankanlah keimanan. Kalau ingin amalanmu diterima, pertahankanlah keimananmu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebenarnya dalil yang disebutkan Syekh ini masih terlalu umum, ya. Enggak disebutkan secara jelas bahwasanya iman itu termasuk syarat terimanya amal. Mungkin yang lebih jelas ayat lain dalam surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Allah ketika menyebutkan tentang orang-orang musyrik, Allah katakan kami menghadap kepada apa yang mereka amalkan, apa yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalan tersebut seperti debu yang terbang. Artinya orang yang belum
mengesahkan Allah, masih melakukan syirik, belum masuk Islam, amalan mereka akan sia-sia. Allah katakan dijadikan seperti debu yang berterbangan, artinya tidak dapat apa-apa. Ini menunjukkan syarat diterimanya amalan, yaitu beriman pada Allah, esahkan Allah. Maka rugilah orang-orang kafir yang menginfakkan atau menyedekahkan hartanya untuk kemanusiaan berapa miliar dolar. Karena ada sebagian itu kan, orang-orang kafir donasi kemanusiaannya luar biasa. Bahkan ada seorang pengusaha terkenal di dunia, kalau tidak salah dia mendonasikan kekayaannya 20%-nya untuk kemanusiaan. 20% ini sedikit apa? Banyak Bapak. Banyak 20%, anggap misalnya hartanya 1 triliun, 20% ya 200 miliar. Ya, banyak sekali yang dia donasikan. Tapi itu Allah katakan nanti seperti debu terbangan. Di akhirat tidak dianggap apa-apa, tidak dapat pahala sama sekali. Di dunia memang bisa jadi dibalas oleh Allah. Orang kafir ketika berbuat baik, Allah balas juga kebaikannya, tapi cuma di dunia, di akhirat tidak dapat apa-apa. Ya rugi ya. Maka jangan sampai orang udah banyak berbuat baik, ternyata nggak dapat apa-apa di akhirat, malah tempatnya adalah neraka. Ya seperti disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir ketika Umar bin Khattab melewati seorang rahib. Ya, rahib adalah ahli ibadah dari umat sebelum kita. Rahib ini kerjanya ibadahnya di biaranya. Jadi dia punya semacam ruangan khusus ibadah saja, nggak pernah sibuk dengan dunia. Nah Umar melewati tempat rahib ini, lalu manggil, ya rahib, ya rahib. Ini sebutkan oleh Abu Imran Al-Jawni ya dalam apa Ibnu Katsir. Jadi ketika Umar melewati rumah rahib ini, ahli ibadah ini, tentu saja bukan ahli ibadah Islam ya, Islam. Ketika dia manggil, ya rahib, ya rahib. Jadi Umar kan lihat, keluarlah si rahib ini. Ketika Umar menyaksikan si rahib ini, melihatnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, nangis Umar bin Khattab. Jadi kan, kenapa nangis? Karena lihat dari mukanya tuh kayak letih dengan ibadah. Ya kan, rahib kan itu ibadah. Terus lihat mukanya benar-benar seperti banyak ibadah. Namun Umar nangis. Sampai akhirnya pendapatnya bertanya, kenapa? Apa yang menyebabkanmu menangis, wahai Amirul Mukminin? Maka Umar bin Khattab menyatakan, aku teringat firman Allah Ta'ala, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Mereka bekerja dan bekerja, beramal dengan begitu letih, namun ujung-ujungnya masuk api yang menyala-nyala. Api apa itu? Inilah kalau seorang beribadah tapi tanpa iman, berbuat baik tapi tanpa iman, nggak dapat apa-apa di akhirat, rugi ya, rugi waktu, rugi tenaga ya. Walaupun di dunia dibalas, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Maka hendaknya kita mengingatkan siapapun yang ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat, berimanlah kepada Allah, esahkanlah Allah, niscaya engkau akan bahagia ya. Itu syarat pertama Bapak. Kalau kita ingin amalan kita diterima, yaitu beriman kepada Allah dan mengesahkannya, atau istilahnya masuklah Islam. Nah, itu bahasa singkatnya gitu Bapak ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kata Syekh, yang kedua, syarat kedua, syarat al-ikhlas. Ikhlas. Ini syarat kedua kalau kita amalan kita ingin diterima, ikhlas. Apa itu ikhlas? Kata Syekh, wa huwal amalu lillahi min ghairi riya'in wala sum'ah. Ikhlas yaitu beramal karena Allah, tanpa perasaan ingin dilihat atau ingin didengar. Nah ini kalau kita amalan kita ingin diterima oleh Allah, maka beramalnya karena Allah, bukan karena kita beramal supaya dilihat orang atau supaya didengar orang. Artinya supaya ingin dipuji. Jangan, beramal itu karena Allah, mengharapkan balasan Allah, bukan balasan dari manusia. Ya termasuk bahwa Pak, seperti kita kadang berbuat baik kepada seorang,
Misal kita mengasuh anak yang terlantar, kita asuh dari kecil sampai dewasa. Suatu hari ketika dewasa, dia bersikap kurang ajar sama kita. Ketika disuruh membantah, dikasih nasihat malah melawan. Maka kadang sebagian orang ketika mendapati anak model ini ketika dewasa, terlontar dari lisannya, kamu ini tidak tahu diri. Ingat tidak, siapa yang membiayaimu dari kecil, siapa yang mengasuhmu dari kecil, siapa disebutkan kebaikan. Hilanglah apa uang yang dia gunakan selama ini untuk ini. Hilanglah pahala yang selama ini dia berikan, ya kan? Karena apa? Dia mungkin pemberiannya. Padahal bisa jadi dari kecil udah habis biaya berapa tuh untuk sekolah, untuk makan minum, anggap udah 20 juta. Berarti amal baiknya yang 20 juta itu hilang seketika. Karena apa? Dia tidak ikhlas. Kalau orang ikhlas, Bapak, ketika ngasih, mau orang yang kurang ajar atau enggak peduli. Karena dia mengharapkan pahala dari Allah. Allah sebutkan dalam surat Al-Insan, menyebutkan sifat penghuni surga, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Mereka memberikan makanan kepada orang yang mereka cintai, baik yatim, miskin atau orang yang orang yang ditawan. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian karena mengharapkan wajah Allah, karena mengharapkan bisa masuk surga. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan dan tidak pula ucapan terima kasih. Lihat tuh, ini penghuni surga begitu. Ketika di dunia beri, nggak peduli dia nanti mengucapkan terima kasih atau tidak, nggak peduli. Pokoknya mengharapkan balasan Allah, mengharapkan surga. Jadi Bapak jangan sampai ketika kita memberi kepada seorang, kita mengharapkan bibirnya gerak nggak ya? Kita pengen mengharapkan dia mengucapkan terima kasih, jangan ya. Nggak usah, berikan lalu udah langsung pergi. Nggak usah kita menantikan dia tersenyum, nggak usah kita menantikan bibirnya gerak mengucapkan terima kasih, nggak usah. Kita memberi, berbuat baik kepada orang lain bukan mengharapkan balasan dan tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Kita mengharapkan balasan dari Allah, surga Allah. Itu Bapak, itu yang namanya ikhlas. Nah, ikhlas ini bukan perkara yang mudah Bapak, karena hati manusia itu berbolak-balik. Makanya ada ucapan dari seorang ulama tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyyati. Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih berat daripada niatku. Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih berat bagiku daripada niatku. Jadi menurut Sufyan Ats-Tsauri, mengobati niat itu nggak mudah. Kenapa? Niat manusia itu mudah berbolak-balik Bapak. Bisa jadi sekarang ikhlas, nanti pengen dipuji, pengen disanjung. Nah, ini makanya kita harus terus belajar luruskannya. Doa kepada Allah, mudah-mudahan niat kita tuh selalu ikhlas ya. Maka Bapak, ini syarat kedua. Kalau kita ingin amalan kita diterima oleh Allah, beramalnya karena Allah, mengharapkan balasan Allah, bukan karena ingin dilihat manusia atau didengar atau dipuji. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Az-Zumar sini, fa'budullaha mukhlishina lahuddin. Beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuknya, mengikhlaskan ibadah hanya untuknya. Jadi ketika ibadah bukan mengharapkan balasan Allah, bukan mengharapkan balasan manusia, mengharapkan ucapan terima kasih manusia, karena Allah. Bapak. Nah, ini ikhlas. Maka kita harus camkan baik-baik ketika kita mau beramal. Saya misalnya sholat ini, saya ini sholat benar-benar karena mengharapkan pahala Allah, atau karena kebetulan nggak enak saja. Karena kalau nggak sholat saya mungkin dibilang apa? Karena ada sebagian orang gitu kan, orang malas sholat, tiba-tiba dia kumpul dengan orang yang rajin sholat. Kalau nggak sholat malu. Ya gimana? Ya sholat. Terus bagaimana? Niatnya bukan karena malu, tapi karena malu kepada Allah, bukan malu kepada manusia. Kalau malu kepada manusia nggak dapat pahala, tapi malu kepada Allah. Saya kalau sholat malu kepada Allah. Bagaimana bisa Allah sudah memberikan berbagai nikmat kepada saya, tiba-tiba saya tidak mau beribadah padanya, tidak sopan,
malu saya, yaitu salat. Nah, kalau niatnya seperti ini Bapak, ikhlas juga. Jadi ikhlas itu artinya kata para ulama beribadah kepada Allah karena mengharapkan balasan Allah atau takut dari siksa Allah. Itu aja. Beribadah pada Allah karena mengharapkan balasan Allah. Balasan Allah contohnya apa? Nikmat surga, nikmat kubur, nikmat di nanti apa? Mahsyar dan semacamnya. Ini ikhlas. Atau takut siksa Allah, beramal karena takut disiksa di kubur, takut siksa di neraka. Ini juga ikhlas. Yang tidak ikhlas itu kalau saya beramal karena ingin dipuji orang atau ingin dapat balasan ini. Seperti orang misalkan beribadah atau misalkan contohnya Bapak, ini saya sebutkan aja contohnya supaya jelas. Seperti seorang misalkan jadi imam atau jadi muadzin semata-mata ini. Nah, ini termasuk ikhlas. Ustaz, gimana kalau gitu nanti muadzin nggak digaji? Nggak apa-apa digaji, tapi jangan sampai niat pertamanya gaji, jangan. Niat pertama karena mengharapkan pahala Allah. Tapi kalau setelah itu dia dapat tunjangan dari pihak TKM atau apa, nggak apa-apa, itu rezeki. Tapi jangan sampai niat pertamanya dunia, tidak ikhlas ya, mengharapkan dunia atau takut dari celaan manusia. Seorang beribadah karena takut cemek, kalau saya nggak ibadah nanti cemek sama anak istri. Ini nggak ikhlas juga. Jadi takutnya bukan takut celaan manusia, tapi takut celaan Allah. Ikhlas Bapak ya? Itu ikhlas. Ikhlas itu beribadah karena mengharapkan balasan Allah atau takut siksa Allah. Nah, ini ikhlas. Dan yang seperti ini adalah ibadahnya para nabi. Sebab para nabi Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka para nabi itu adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami, beribadah kepada kami dengan penuh rasa harap dan cemas. Harap apa? Harap balasan Allah. Cemas apa? Siksa Allah. Ini menunjukkan apa? Ketika kita mengharapkan pahala Allah, beribadah karena mengharapkan pahala Allah, ikhlas. Ketika kita beribadah karena takut siksa Allah, ikhlas. Maka kelirulah ungkapan sebagian orang sufi yang katanya kalau kamu ibadah kamu karena mengharapkan pahala, berarti kamu seperti pedagang. Kalau kamu ibadah kamu karena takut siksa Allah, berarti kamu seperti budak, katanya. Terus gimana ibadah? Jangan mengharap surga, jangan takut di neraka. Pokoknya mengharapkan cinta Allah. Nah, ini keliru. Ketika kita ibadah kepada Allah karena mengharapkan surga, ini ikhlas, tidak tercela. Karena Nabi saja mengharapkan surga. Kita nggak apa ya? Contohnya Nabi Ibrahim, waj'alni min warathati jannati na'im. Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, jadikan aku pewaris surga Naim. Lihat, Nabi saja memohon surga. Masa tiba-tiba orang belakang datang, saya nggak mau surga. Ini seakan-akan sombong. Seperti yang ternukil dari seorang tokoh sufi menyatakan, ya Allah, kalau memang aku beribadah kepadamu karena mengharapkan surgamu, maka jangan masukkan aku surgamu. Ya begitu. Dan kalau aku beribadah kepadamu karena takut nerakamu, maka masukkanlah aku ke nerakamu. Aku beribadah kepadamu karena mencintaimu. Jadi katanya, kalau dia itu ibadahnya bukan karena mengharap surga. Kalau dia mengharap surga, ya Allah, nggak usah masukkan aku surga. Bapak mau masuk surga? Kalau saya mau masuk surga, saya nggak mau berdoa kepada Allah, ya Allah jangan masukkan aku surga. Saya mengharapkan masuk surga. Nabi Ibrahim saja berharap masuk surga. Nabi kita saja menyuruh kita agar memohon kepada Allah untuk mendapatkan surga. Dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus." Kalau kalian meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka berdoalah agar kalian dapat surga Firdaus. Kalau kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Fa'innahu a'lal jannah, karena itu surga yang paling tinggi, yang paling baik. Lihat tuh, Nabi saja menyuruh kita minta apa kepada Allah?
kita surga. Itu menunjukkan kalau kita ibadah karena mengharapkan surga, ini perkara yang terpuji, bukan tercela. Tapi sebagian kaum sufi menganggap itu tercela. Jangan ibadah karena mengharapkan surga. Jangan ibadah karena takut neraka. Bahkan ada ungkapan di antara mereka, man abada Allah li ajril jannati wan nar fa huwa ghawud, katanya. Siapa yang beribadah pada Allah karena mengharapkan surga atau takut neraka, maka dia tauhid. Tauhid seperti setan berarti dengannya. Maka ini batil ya Bapak ya. Jadi ketika kita ibadah karena mengharapkan pahala Allah, balasan Allah, ikhlas. Ketika seorang beribadah karena takut siksa Allah, takut ancaman Allah, ini ikhlas. Yang tidak ikhlas tuh kalau beramal karena mengharapkan balasan manusia, ini baru tidak ikhlas. Atau beribadah karena takut celaan manusia, nah ini baru tidak ikhlas. Tapi kalau ibadahnya karena mengharapkan balasan Allah atau takut siksa Allah, ini adalah ikhlas ya. Jelas Bapak ya? Nah itu syarat kedua. Kalau kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah, ikhlas ya. Ini syarat kedua. Yang ketiga Bapak, yang sebutkan Syekh, asyaratut tsalits, syarat ketiga, al-muwafaqatu lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Suratul Hasyr. Syarat ketiga agar amalan kita diterima, yaitu amalan kita harus sesuai dengan ajaran Rasul. Amalan kita harus sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Syekh memberikan dalilnya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang diberikan Rasul kepada kalian, ambillah. Artinya kerjakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang kepada kalian, maka tinggalkanlah. Artinya ibadah kita itu, kalau memang Rasul berikan gini, kita ikut. Rasul contohkan gini, ikut. Kalau kita tidak tahu amalan yang tidak diperintahkan Rasul, kita tidak diperintahkan Rasul, tidak usah kerjakan. Sampai jelas itu diperintahkan oleh Rasul. Karena kalau amalan tidak diperintahkan Rasul, lalu kita mengamalkannya, amalan tersebut akan tertolak. Syekh menyebutkan dalil dalam hadis, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Syekh, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man amila amalan laisa alai amruna fa huwa rad. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, yaitu dari siapa? Dari Nabi. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ai mardud, yaitu tidak terima, tertolak. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini Bapak. Ini syarat ketiga kalau kita amalan kita ingin terima, kita lihat amalan kita ini sudah sesuai tidak dengan tuntunan Nabi. Sudah sesuai tidak dengan petunjuk Nabi. Kalau belum sesuai, sesuaikan. Karena kalau kita melakukan amalan sebanyak apapun, tapi amalannya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, kata Nabi, bahwa rad, amalannya akan tertolak. Maka Bapak, ini syarat ketiga ya. Jadi yang pertama iman. Kalau seorang ingin amalnya diterima oleh Allah, hendaknya dia beriman dulu, esahkan Allah, artinya masuk Islam. Nah, kedua ikhlas. Niatkan ketika ibadah karena mengharap balasan Allah atau takut siksa Allah. Ketiga, sesuaikan ibadah kita dengan ibadah Nabi. Ini kalau kita tiga syarat yang terpenuhi, amalan kita terima. Maka Bapak, kalau ada orang nih, kita syarat kedua kan ikhlas. Yang ketiga sesuai dengan tuntunan Nabi. Kalau ada orang yang misalkan sholatnya sesuai dengan tuntunan Nabi, dari sejak takbir sampai salam, Nabi disebutkan dalam hadis ketika takbir mengangkat tangannya setentang bahu. Dalam riwayat lain beliau mengangkat tangannya setentang telinga. Orang ini dari takbirnya, dari baca Al-Fatihahnya, fasihnya, seperti Nabi, sampai salamnya, tapi niatnya ingin dipuji orang. Diterima? Tidak. Kenapa tidak terima? Tidak ikhlas. Ada syarat yang tidak terpenuhi. Apa syarat yang tidak terpenuhi? Ikhlas.
Syarat ketiga dia terpenuhi, dia ibadahnya seperti ibadah Nabi, tapi syarat kedua tidak terpenuhi, dia tidak ikhlas. Atau ada orang yang sholatnya ikhlasnya luar biasa, dia sholat niatnya karena mengharapkan pahala dari Allah, tapi sholatnya misalkan sholat subuh 3 rakaat, diterima? Tidak. Kenapa kamu sholat subuh 3 rakaat? Oh, saya ikhlas ingin cari pahala dari Allah. Diterima kira-kira? Enggak. Kenapa tidak terima? Tidak senang. Begitu kalau ada orang sholat misalkan gerak-geriknya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, itu pun nggak terima. Walaupun kita nggak bisa katakan batal, karena lihat syarat sahnya, apa rukun-rukunnya. Kalau rukunnya terpenuhi, maka sah. Tapi gerakannya tidak diterima oleh Allah. Bapak ya, contoh saja Bapak. Mungkin ada sebagian orang ketika sholat, Allah, dari mana itu? Apa hadisnya sampai muter-muter gini? Ada hadisnya? Nah ini kalau memang ada hadisnya, praktekkan, nggak masalah. Misalnya dalam Sahih Bukhari, Sunan Tirmidzi, silakan. Tapi kalau tidak ada hadisnya, jangan sekali-kali kita mengamalkan suatu amalan yang tidak pernah contohkan Nabi, karena sia-sia. Kalau udah melakukan gitu nggak akan diterima. Gini-gini nggak diterima oleh Allah. Walaupun sholatnya selama rukunnya yang lain dilaksanakan biasa, tapi ibadah yang gini-gini nggak akan terima. Begitu juga ibadah lain. Ya. Kecuali kalau rukunnya tinggal maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau gerakan-gerakan lain selain gerakan rukun, apa? Misalkan cara takbirnya kah atau ininya, maka kalau memang tidak sesuai tuntunan Nabi, gerakan itu tidak diterima. Jelas Bapak ya? Sebagian orang ketika takbir, saya nyaksikan sendiri, Allah sampai begini. Nabi segini atau segini dia sampai begini. Tapi Allah, nah ini nggak ada tuntunan dari Nabi. Ya, itu gerakannya tidak diterima oleh Allah. Walaupun salatnya bisa jadi masih sah kalau dilaksanakan rukun-rukunnya. Nah, Bapak ya. Jadi kalau amalan kita ingin diterima oleh Allah, maka pertama tentu saja kita muslim, kedua ikhlas, ya, harapkan balasan dari Allah atau takut siksa Allah, lalu ketiga sesuaikan ibadah kita dengan tuntunan dari Nabi. Karena ada juga orang yang takbir pertama itu kan Allahu Akbar, ke telinganya itu Allahu Akbar, lewat telinga itu. Macam mana itu? Maksudnya setinggi telinga. Takbir pertama itu Allahu Akbar. Telinganya ini lewat ini. Ini lewat. Iya, sini. Oh, saya nggak tahu dalil itu. Kalau yang disebutkan oleh sebagian ulama Syafi'iyah, nempel tapi nggak lewat. Lewat sini. Lewat sini nempel. Tapi ini pun nggak ada dalilnya sebenarnya. Ketika nempel begini. Jadi ada sebagian ulama Syafi'iyah memang menyatakan ketika takbir ini nempel. Tapi ini pun nggak ada dalilnya. Apalagi kalau sampai begini. Tapi nggak ada nempel begini tak. Oh mungkin mungkin dia begini kali. Kita harus nunggu mungkin gini. Lewat apanya itu? Ampu jarinya ini. Oh mungkin saking semangatnya dia. Kalau saya husnuzon mungkin karena saking semangatnya dia mungkin gitu. Padahal ya segini aja Bapak, segini, nggak perlu nempel. Yang penting setentang bahu atau telinga. Inilah yang ternukil dalam hadis. Nabi ketika takbir setentang bahu atau setentang telinga. Dan Bapak ya. Nah itu salah satu sunnah Nabi. Intinya salah satu petunjuk dari Nabi. Jadi kalau kita dalam ibadah apapun, mau sholat kah, puasa kah, zakat, kalau amalan kita ini terima oleh Nabi, terima oleh Allah, maaf, maka sesuaikan amalan kita dengan amalan Nabi. Karena sebanyak apapun amalan kita, kalau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, akan terima. Sebagaimana Nabi sendiri yang mengatakan demikian. Nabi menyatakan siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, amalan tersebut tertolak, artinya tidak diterima oleh Allah. Jadi mau dia berpuluh-puluh tahun gitu nggak diterima. Ya maka disinilah pentingnya kita belajar Bapak. Karena kalau tidak belajar Bapak, orang tuh cenderungnya ikut-ikutan. Orang model ibadah gini, saya ikut begini. Nanti orang lagi berubah model gitu, saya ikut itu. Jangan, kita beragama bukan ikut-ikutan, tapi harus mengikuti Al-Quran dan hadis, bukan ikut-ikutan. Makanya Ibnu Mas'ud
pernah berkata, la yakun ahadukum imma'ah. Jangan sampai salah seorang dari kalian imma'ah, ikut-ikutan. Ditanya, apa maksudnya imma'ah, ikut-ikutan? Maksudnya berkata, innama ma'an nas, saya akan selalu bersama orang-orang. Ini tadau ihtada itu. Kalau mereka dapat petunjuk, ya saya pun dapat petunjuk. Wa in dhallu dhalaltu. Kalau mereka sesat, ya saya pun ikut sesat. Nah, jangan begitu. Kita beragama bukan karena ikut orang, tapi mengikuti wahyu, yaitu Al-Quran dan hadis atau sunnah. Ini. Jadi kalau misal kita mengamalkan suatu amalan, ternyata amalan ini banyak ditinggalkan orang. Apakah amalan ini salah? Kalau memang ada dalam Al-Quran hadis, tapi orang yang meninggalkan, apakah salah? Tidak. Oke ya. Kalau suatu amalan ini misalkan ada dalam hadis, tapi tidak diamalkan orang, bukan berarti amalan yang salah. Ini sudah sesuai dengan hadis, maka ini benar. Tapi kalau suatu amalan banyak dikerjakan oleh mayoritas orang, tapi nggak ada tuntunannya dalam hadis, benar apa salah? Salah, walaupun banyak orang. Karena Bapak-bapak, kebenaran itu tidak diukur dengan jumlah orang. Ini perlu kita perhatikan baik-baik. Karena Bapak-bapak, tengoklah ayat Al-Quran. Alangkah banyaknya dalam Al-Quran Allah berfirman, walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Allah katakan kebanyakan manusia, bukan banyak manusia, kebanyakan tidak tahu. Lalu Allah juga banyak dalam Al-Quran menyebutkan walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dalam Al-Quran juga Allah banyak menyebutkan walakinna aktsarun nasi la ya'qilun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak berpikir. Jadi Allah menyebutkan banyak itu menyebutkan jumlah banyak dengan celaan. Akan tapi ketika menyebut, bahkan Allah sebutkan wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau engkau wahai Rasul menaati kebanyakan manusia di muka bumi, kalau engkau menaati kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka menyesatkanmu dan jahanam. Artinya Bapak, dalam ayat Al-Quran kebanyakan itu identiknya negatif. Tapi ketika menyebutkan sedikit, Allah katakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Alangkah sedikitnya hamba yang bersyukur. Ya, sedikit. Artinya kebanyakannya tidak bersyukur. Maka Bapak jangan menilai ini amalan ini benar atau tidak karena melihat banyak orang atau bukan begitu. Tapi sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Karena kebenaran tidak diukur dengan jumlah. Kalau seandainya kebenaran diukur dengan jumlah, maka para nabi bisa dibilang sesat. Ini kalau bisa diukur dengan jumlah. Karena Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan keadaan umat, para nabi dan umat mereka di hari kiamat. Kata Nabi SAW, fara'aitu nabiyya wa ma'ahu ruhair. Aku menyaksikan di hari kiamat ada seorang nabi dan di sisinya beberapa orang saja, 3-9 orang. Ada seorang nabi di sisinya 3-9 orang. Siapa 3-9 orang ini? 3-9 orang ini pengikutnya. Karena nabi ada yang pengikutnya cuma 3-9 orang. Wa nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan. Dan aku menyaksikan ada seorang nabi di sisinya cuma 1 atau 2 orang. Siapa 1-2 orang ini? Pengikutnya, bayangkan. Wa nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Dan aku saksikan ada seorang nabi di sisinya tidak ada 1 orang pun. Nabi di sisinya tidak ada 1 orang pun. Artinya apa? Tidak punya pengikut. Seandainya kebenaran diukur dengan jumlah pengikut, nabi ini dianggap gagal, sesat, ya kan? Nah, kenyataannya kan seperti itu. Kebenaran tidak diukur dengan jumlah. Maka Bapak-bapak, jangan kita tertipu dengan slogan suara rakyat adalah suara Tuhan. Kalau rakyat inginnya maksiat, itulah kehendak Tuhan. Bahaya. Nah, nggak begitu ya. Bagaimana bisa suara rakyat adalah suara Tuhan? Berarti kalau misalnya rakyatnya sukanya mabuk-mabukan, berarti itu suara Tuhan, keinginan Tuhan, keinginan Allah. Ya nggak mungkin lah. Ya karena Allah banyak mencela dalam Al-Quran, kebanyakan orang tidak tahu, kebanyakan orang. Tapi ketika menyebutkan hamba yang bersyukur, Allah katakan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Alangkah sedikit Bapak. Tapi yang banyaknya, itu. Maka Bapak, dalam beribadah, dalam beragama, yang jadi patokan adalah Al-Quran dan hadis, bukan
amaliyah orang. Mau orang melakukan segindan itu bukan itu aja patokan. Kalau memang amalan ini ada dalam Al-Quran hadis, amalkanlah. Walaupun banyak orang yang meninggalkan. Jelas Bapak ya? Dan kalau suatu amalan banyak dikerjakan oleh orang, tapi tidak ada tuntunan dari Nabi, tinggalkanlah. Walaupun banyak orang yang mengamalkannya. Jelas Bapak ya? Itu syarat diterimanya amal. Nah sekarang kita masuk pembahasan baru. Ini pembahasan yang penting. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, asyirkul akbar, syirik besar. Nah ini penting Bapak. Pembahasan tauhid paling penting syirik ini. Syirik besar. Kenapa disebutkan? Kalau disebutkan syirik besar berarti ada syirik kecil. Syekh mulai dengan syirik besar. Kenapa tidak dimulai dengan syirik kecil? Kenapa Bapak? Ada yang tahu alasannya? Karena syirik yang paling bahaya syirik besar. Walaupun syirik kecil bahaya, tapi syirik besar konsekuensinya nanti bisa menyebabkan seorang keluar dari Islam. Makanya Syekh mendahulukan pembahasan ini sebelum syirik kecil. Jelas Bapak ya? Nah kita bahas. Kata Syekh rahimahullah, asyirkul akbar, syirik besar. Soal, pertanyaan pertama. Soal awal, ma huwa a'dhamu dzunubi 'inda Allah? Apa dosa yang paling besar di sisi Allah? Apa dosa yang paling besar di sisi Allah? Jawabannya apa? Syirik. Al-jawab, kata Syekh, jawabannya a'dhamu dzunubi asyirku billah. Dosa yang paling besar yaitu menyekutukan Allah, syirik. Apa dalilnya? Kita kan beragama ngikut Al-Quran Sunnah kan dalil kan? Bukan kata orang, kata ini enggak. Kita harus tahu dalilnya. Dalilnya kata Syekh, Qaulu ta'ala, firman Allah ta'ala, itu Allah menyebutkan perkataan Luqman kepada putranya. Luqman ini orang soleh di zaman dahulu. Luqman berkata kepada anaknya, ya bunai, wahai anakku, la tusyrik billah. Jangan engkau menyekutukan Allah. Jangan berbuat syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik benar-benar kezaliman yang besar. Ini menunjukkan syirik adalah dosa besar. Ayat ini mungkin Bapak cuma menyebutkan syirik dosa besar tapi bukan terbesar. Kalau sebenarnya kalau mau cari dalil atau kalau kita ingin mendapatkan dalil yang menunjukkan syirik adalah dosa paling besar, sebenarnya bukan ayat ini, ayat lain. Dalam surat An-Nisa 48 Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa di bawah itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Kalau suatu dosa sampai tidak diampuni, berarti dosa kecil, dosa besar, atau dosa yang paling besar? Paling besar. Apalagi Allah kuatkan pada ayat selanjutnya, duna dzalik, dan Allah mengampuni dosa yang di bawah itu. Selain itu, selain apa maksudnya? Syirik. Itu menunjukkan syirik dosa yang paling besar. Itu dari dalam Al-Quran. Ada pun dari hadis, Syekh menyebutkan sini rahimahullah, qala rahimahullah, walamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dzanbi a'zam qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, muttafaqun alaih. Tatkala Rasulullah SAW ditanya apa dosa yang paling besar, ini pertanyaan dari sahabat kepada siapa? Rasulullah. Apa dosa yang paling besar? Nabi pun menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, yaitu engkau membuat tandingan bagi Allah padahal Dia telah menciptakanmu. Engkau membuat tandingan bagi Allah padahal Dia telah menciptakanmu. Membuat tandingan bagi Allah, namanya apa? Syirik. Ya, inilah dosa yang paling besar. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Anid asyarik, tandingan itu sekutu. Engkau membuat sekutu bagi Allah padahal Dia telah menciptakanmu. Maka Bapak, kalau ditanya siapa orang yang paling kurang ajar, ya jawabannya orang berbuat syirik Bapak. Kenapa? Allah sudah menciptakan dia, memberikan rezeki kepada dia dari sejak muncul di dunia sampai dia meninggal. Tiba-tiba dia menggunakan nikmat itu untuk
beribadah kepada selain Allah. Kan kurang aja kan? Sudah diciptakan Allah, diberikan rezeki, tiba-tiba ibadahnya kepada selain Allah. Ya tidak apa-apa. Ya sama seperti saya ngasih contoh, misalnya ada orang nih sudah kita nafkahi gitu, tiba-tiba ketika kita nyuruh sesuatu dia malah lebih menaati orang lain. Ini anak apa namanya? Kurang ajar kan? Nah kalau manusia jadi bilang kurang ajar, apalagi orang berbuat syirik. Dia sudah dapat banyak nikmat, malah dia beribadahnya kepada selain Allah. Ini ibadahnya tidak tahu diri Bapak ya. Nah itu syirik. Nah itu tentang syirik. Adapun pembahasan tentang setelahnya, ma wa syirkul akbar, apa itu syirik besar, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Karena waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Yang itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.